Berawal, Penny Sanchez menjadi murid baru di sekolah Rudy Tabuti. Penny membaca tugas menceritakan kegiatan yang dilakukan pada saat libur panjang. Namun teman-teman yang mendengarkan tampak bosan, hanya Tabuti yang menyimak cerita Penny dengan senang. Pak Guru memuji cerita Penny, tapi Regi si jahil menembakkan kertas basah sehingga mengenai kacamata Penny dan berkata cerita Penny begitu membosankan. Tapi Tabuti membela Penny. Apakah ceritamu lebih bagus dari miliknya? Regi yang tidak terima pun marah. Tetapi Pak Guru dengan sigap melerai keduanya. Lalu Pak Guru menyuruh Regi membacakan tugas miliknya. Regi pun menceritakan kejahilannya satu persatu yang ia lakukan terhadap temannya. Sungguh perbuatan yang tidak bagus dan tidak terpuji. Pak Guru pun menyudahi cerita Regi. Giliran Tabuti membacakan tugasnya. Tabuti menunjukkan buku tentang petualangannya di Check Zone. Tabuti di hutan Mambo Jambo. Ceritanya dimulai saat menolong Blue Snap sahabatnya. Pak Guru pun langsung mengambil buku milik Tabuti. Pak Guru marah karena Tabuti menceritakan tentang imajinasinya. Kemudian bel istirahat pun berbunyi. Pak Guru meminta Tabuti untuk memperbaiki tugas miliknya. Penny menghampiri Tabuti dan berkata cerita milik Tabuti sangat menarik. Penny duduk di samping Tabuti dan mulai membaca petualangan imajinasi Tabuti. Penny meminta Tabuti untuk menceritakan secara detail tentang ceritanya. Tabuti pun mulai bercerita bahwa ia diserang nyamuk di dunia kapur dalam misi akan menolong Snap. Tabuti menggambar sendok lalu menyendokkannya ke pisang raksasa yang ia jadikan perahu untuk menyeberangi sungai. Tabuti mulai mendayung. Tiba-tiba Tabuti dikejutkan kuda Nil yang langsung memakan perahu pisang Tabuti. Tabuti terpanting dan meraih akar pohon dan bergelayut seperti Tarzan. Oh, Tabuti dalam bahaya. Ia memegang ekor ular. Tabuti terjatuh bersama ular. Tabuti tak sengaja termakan ular dan berada di dalam perut ular. Penny berkata itu sangat mengerikan. Tabuti berhasil keluar dengan menggambar dongkrak. Tabuti melanjutkan kembali misinya. Ia tiba di hutan bambu yang lebat. Tabuti menggambar sisir besar dan menyisir jalan. Tabuti mendengar suara Blue Snap meminta tolong. Ternyata Snap terjebak di jaring laba-laba raksasa yang terbuat dari permen karet yang begitu lengket. Tabuti menggambar sepatu panjang menyerupai egrang. Lalu Tabuti menggambar gunting dan mulai menggunting jaring. Tapi tiba-tiba Nyonya Laba-Laba raksasa muncul dan berniat menggagalkan aksi Tabuti. Penny memotong cerita Tabuti dan menjelaskan bahwa jaring laba-laba berasal dari asam amino bukan permen karet. Tapi Tabuti menjelaskan kehidupan dunia kapur tak sama. Lalu Tabuti pun melanjutkan ceritanya. Nyonya Laba-Laba yang lapar marah karena Tabuti mencoba mencuri mangsanya. Tabuti memotong jaring sehingga Nyonya Laba-Laba terjatuh dan menyelamatkan Snap. Snap pun terjatuh dengan masih terbalut jaring seperti kepompong. Gunting milik Tabuti ditembak jaring terpanting jauh. Tabuti dan Snap pun melarikan diri. Tembakan permen karet laba-laba mengenai sepatu Tabuti. Laba-laba merasa senang. Tabuti melepaskan sepatunya dan kembali berlari. Laba-laba terus mengejar mereka. Tabuti melompat tebing dan berhasil lolos. Tetapi Snap tertahan karena tertembak jaring permen karet yang lengket. Snap pun berhasil ke ujung tebing dan Tabuti pun berteriak untuk menyuruh Snap lompat. Snap pun berhasil terlepas dari jaring dan terjatuh. Oh, sungguh malang nasib Nyonya Laba-Laba. Terlilit jaring miliknya sendiri, menyerupai mumi. Tapi dengan mudah laba-laba melepaskan jaringnya. Snap dan Tabuti merasa heran.
Lalu Penny menceritakan bahwa laba-laba mempunyai minyak di tubuhnya, sehingga dapat dengan mudah untuk tidak terjebak dengan jaringnya. Tabuti pun terkesan dengan pendapat Penny. Tabuti pun melanjuti ceritanya yang masih dikejar laba-laba. Tabuti menggambar perisai untuk berlindung sambil terus berlari. Saat Tabuti dan Snap lelah berlari, mereka pun berhenti dan laba-laba pun menembakkan kembali jaringnya. Perisai berputar dan membuat Snap menempel. Tabuti mencoba melepaskan Snap. Kapur ajaib terpanting, tembakan laba-laba. Kapur sangat melekat dan susah diambil. Laba-laba sudah hampir mendekat. Tabuti pun mengangkat perisai dan berlari. Snap terkena tembakan tepat pada mulutnya, dan Snap langsung mengunyahnya. Tabuti menyuruh Snap untuk membuat gelembung dari permen karet yang dikunyahnya. Snap mulai meniupnya, permen karet pun membesar menjadi balon dan membawa Tabuti dan Snap terbang. Beruntungnya laba-laba teralihkan oleh nyamuk yang melintas dan laba-laba merasa senang mendapatkan mangsa barunya. Tidak terasa bel masuk pun berbunyi. Reggie membawa bekal milik 3 temannya dan diletakkan di kursi milik Pak Guru. Pak Guru menyuruh Tabuti untuk menceritakan tugasnya. Penny pun panik, tapi Tabuti langsung menulis sesuatu. Tabuti menceritakan bahwa selama libur sekolah, membuat imajinasi berada di hutan Mambo Jambo dan menjadikannya komik. Teman pun tertawa karena cerita Tabuti. Pak Guru pun menerimanya. Saat Pak Guru ingin duduk, ia pun terjatuh karena kursinya tidak ada dan dijadikan untuk menaruh bekal makanan oleh Reggie. Pak Guru pun menghukum Reggie karena Pak Guru mengira yang mengambil kursinya adalah Reggie. Reggie mencoba menjelaskan, tapi Pak Guru sudah terlanjur kesal. Tabuti dan Penny pun tertawa, cerita pun selesai.